Presbiter yang bertugas hari ini mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Paskah dengan tema pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta Emeritus J.F. Unsulangi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih dan setianya tetap menaungi kita, dan jika kita dapat berkumpul serta bersekutu bersama keluarga kita di rumah masing-masing, maka itu terjadi karena pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan. Mari arahkan hati kita bersatu menaikkan puji dan syukur bagi kemuliaan namanya. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nas pembimbing Yehezkiel 36 ayat 8 dan 9. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali, hatiku akan baik kembali, dan Allah akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini bersama dengan semua umat-Mu di rumah masing-masing, kami datang untuk mengaku akan segala dosa kami. Kami seringkali gagal mencerminkan teladan Yesus Kristus yang rendah hati dan penuh kasih, bahkan yang telah berkorban untuk kami. Karya pengampunan-Mu di kayu salib Engkau selesaikan, dan itu berarti karya keselamatan-Mu telah sempurna bagi kami semua. Engkau telah mewujudkan kehendak Bapa dalam ketaatan dan kesetiaan. Karya keselamatanmu telah sempurna dalam diri kami, dan kami patut mensyukurinya. Ajarlah kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan, agar kami dapat memuliakan Engkau di setiap keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus atas pemberitaan firman. Ya Tuhan, bukalah pendengaran pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Firman Tuhan hari ini dari Yeskiel 36 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yeskiel 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergucingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit. Karena alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka." Demikianlah bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, disilakan duduk.
Jemaat yang terkasih, Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Tema kita adalah pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Tema ini diberikan oleh Majelis Sinode untuk dikhotbahkan di semua gereja GPIB pada saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, pemulihan itu penting dan dibutuhkan. Pemulihan itu berproses. Di dalam bacaan hari ini, kita dapat melihat sikap Allah yang tegas atas keputusannya. Ia menegaskan kembali atas apa yang telah Ia tetapkan, bahwa itu adalah mutlak dan tidak boleh dirubah. Allah tidak mau berkompromi. Ia menunjukkan bahwa Ia Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh. Di dalam ayat 5 dikatakan, oleh karena itu beginilah firman Tuhan, aku pasti berfirman dalam kecemburuanku melawan sisa-sisa bangsa. Saudara-saudara, tergambar di sini Allah begitu geram dan marah. Allah bersikap demikian karena kekudusannya dilanggar. Saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita juga berhati-hati dalam kehidupan beriman. Sebab masih ada orang Kristen yang hanya melihat Allah dari sudut pandang bahwa Allah itu pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Sehingga ia bisa buat dosa seenaknya. Tetapi haruslah diketahui bahwa Allah itu cemburu dan tidak akan membiarkan perbuatan dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah murka oleh karena melihat tanah yang merupakan tanah perjanjian kepada umat Israel tidak dikelola dengan baik. Bahkan mereka menjadikan tempat itu di atas tanah tersebut sebagai tempat penyembahan berhala. Padahal itu adalah tanah kudus. Inilah yang membuat di dalam nubuat Yehezkiel Allah digambarkan begitu geram. Saudara-saudara, pada waktu itu tanah tidak seperti sekarang. Bisa diperjualbelikan, bisa berpindah tangan. Tetapi tanah itu bersifat kudus. Karena ada kehadiran dan keterlibatan Allah. Lewat perjanjian yang dibuat dengan umatnya, maka perjanjian itu mengikat Allah. Dan sekarang melalui nubuatnya Allah akan mengembalikan pada fungsinya yang benar. Dan Allah akan melakukan pemulihan. Lihat di dalam ayatnya yang kedua. Dan di dalam melaksanakan pemulihannya, Allah menggunakan otoritasnya. Otoritas Allah. Dan di sini ia melawan musuh-musuh Israel. Itulah digambarkan dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ia akan menghukum musuh-musuh Israel. Karena mereka menghujat, menjarah, dan berusaha untuk mengambil alih tanah perjanjian itu. Apa yang dilakukan musuh-musuh Israel ini sama dengan mereka melakukan sesuatu yang melawan Allah Israel. Karena umat Israel adalah bangsa pilihan Allah, maka Allah akan memihak kepada mereka. Karena mereka ini adalah bangsa yang disebut sebagai biji mata Allah.
sangat dikasih dan berharga. Untuk itulah Allah akan berperang untuk mengembalikan tanah perjanjiannya. Saudara-saudara yang terkasih, masalah pertanahan kerap kali bisa menimbulkan konflik dan sengketa tanah antara pemilik dan yang mengaku sebagai pemilik. Dan sampai-sampai menimbulkan kekerasan untuk mempertahankan kepemilikannya. Kisah seorang nenek dan mendiang suaminya yang tidak pernah merasa menjual tanahnya seluas 5 hektar. Namun demikian tiba-tiba tanahnya telah berpindah menjadi milik orang lain, lengkap dengan surat-suratnya. Bahkan orang tersebut telah memenangkan di pengadilan. Oleh karena merasa tidak pernah menjual tanah miliknya, sang nenek memperjuangkannya secara hukum. Ia bahkan sampai mengatakan, meski sudah berusia 90 tahun, dia tidak mau mati sebelum masalah tanah itu selesai. Saudara-saudara yang terkasih, nubuat Yehezkiel mengingatkan bagaimana tanah bukan sekedar aset yang bisa dipindah tangan atau dijual sesukanya. Tetapi ini adalah berkaitan dengan soal rohani, sebab tanah itu adalah kudus. Sehingga kita dapat memahami sikap Allah ini ketika Allah ingin mengembalikan status dan keberadaannya tanah tersebut. Allah memulihkan agar mendatangkan kesejahteraan untuk masa depan yang lebih baik. Dan hal inilah yang merupakan nubuatan Yehezkiel bahwa tanah yang telah dinodai dan diingini oleh bangsa-bangsa di sekitar akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan kemudian menjadi daerah yang subur dan akan bertunas kembali, ayat yang ke-8. Saudara-saudara terkasih, pemulihan adalah sangat penting. Sebab dengan pemulihan akan terjadi pembaharuan. Dan pembaharuan akan mendatangkan dan menghadirkan hal-hal yang baru. Nilai-nilai baru yang membuka kesempatan untuk dinikmati. Di mana damai sejarah Allah akan dihadirkan. Pemulihan ini adalah konsep Allah. Pikiran Allah. Rancangan Allah. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, kalau ini konsep dan pikiran Allah, maka ini adalah sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Melalui pemulihan, maka dibangun sesuatu yang baru. Dan yang lama, yang sudah rusak, akan dilenyapkan. Allah sebagai pencipta, ia mampu untuk membangun yang lebih baik. Saudara-saudara, ketika Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menantang Yesus tentang otoritasnya karena ia membersihkan bait Allah dari para pedagang dalam Yohanes 2 ayat 19. Yesus katakan, robohkan bait Allah. Dan pada hari yang ketiga, aku akan membangun kembali. Saudara-saudara, orang Farisi, para ahli Taurat berkata, kami membangun bait Allah ini. Nenek moyang kami membangun bait Allah ini bertahun-tahun.
dan engkau akan membangun dalam 3 hari. Saudara-saudara, kita melihat di sini. Perkataan Yesus tidak nyambung dengan pikiran orang Farisi dan ahli. Karena di sana Yesus menyampaikan dalam kapasitas sebagai Allah. Sehingga perkataannya, pikirannya tidak bisa dimengerti. Siapa yang bisa mengerti pikiran Allah? Pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Dan ketika kita berbicara tentang konsep Allah, maka bisa jadi juga orang tidak mengerti. Di dalam situasi kita seperti sekarang ini, saudara-saudara, di mana kita mengalami bagaimana ada situasi yang sedang melanda kita sekalian dengan wabah pandemi COVID-19. Di mana terjadi hal-hal yang kemudian merubah semuanya. Di mana gereja pun juga mengalaminya, bahwa gereja kosong. Gereja sebagai sentral pemberitaan, pelayanan. Sekarang gereja kosong. Ibadah dilaksanakan di rumah. Sekolah-sekolah juga kosong. Tempat-tempat bekerja, perusahaan, pegawainya ada yang di PHK, ada yang juga tutup sementara. Semua berubah, sistemnya berubah. Bahkan banyak orang juga sekarang khawatir dan takut kapan situasi ini akan berakhir. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, tentu kita melihat ini sebagai rancangan Allah, sebagai konsep Allah. Walaupun kita tidak mengerti, sehingga banyak pandangan yang disampaikan, yang kita dengar, apakah ini dari Allah, apakah ini dari iblis. Saudara-saudara, ini menarik juga bagi kita. Bahwa bagaimana orang percaya sekarang pada saat ini beribadah di rumah, tidak di gereja. Dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mau tegaskan kepada saudara-saudara bahwa kalau beribadah di rumah, itu tidak merusak hubungan saudara. Itu tetap hubungan saudara dengan Allah terjaga. Bahkan ada hal yang indah terjadi, persekutuan bersama dalam keluarga itu semakin erat. Saudara-saudara, pastilah situasi seperti inilah situasi yang Allah cipta. Tidak bisa di gereja, di rumah pun bisa. Tetapi ini tentu akan memberikan suatu suasana baru juga. Bahwa gereja nanti akan kembali mengatur untuk bagaimana pelayanan. Sebab pelayanan bisa juga di luar gereja. Dan diatur bagaimana. Nah, saudara-saudara, kalau ini dari iblis bagaimana saudara-saudara membedakannya? Tentu lain, saudara-saudara. Kalau dari iblis itu biasanya dia manis di depannya. Tetapi belakangnya itu sangat menghancurkan. Kalau itu dari iblis, saudara-saudara, biasanya tidak mempunyai solusi yang jelas. Tetapi kalau dari Allah, ia ada solusinya. Lihatlah seperti situasi kita ini. Tidak bisa beribadah di gereja. Tidak bisa ke sekolah. Tidak bisa bekerja di tempat pekerjaan. Di rumah saja.
semuanya ada solusi. Allah bisa membangun dari sesuatu yang buruk. Bahkan kita lihat sendiri bagaimana Yesus membuktikan salib sebagai obat hukuman, sebagai kutuk, tapi dirubah menjadi berkat. Kita diselamatkan karena Yesus mati dan disalib. Saudara-saudara, pemulihan di sini adalah sesuatu yang dijalankan oleh Allah, dilakukan oleh Allah. Paulus menuliskan dengan bahasa yang indah di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. New creature. New creation. Sesuatu kreasi yang baru. Ciptaan yang baru. Saudara-saudara, artinya bahwa di dalam otoritasnya Allah membuat sesuatu yang baru itu bukan ditambal sulap. Bukan hanya untuk yang seperti dilakukan oleh dunia ini. Biasanya kan kita kalau misalnya mau memperbaiki yang rusak saja. Kalau ada kendaraan yang rusak misalnya ketabrak, ya yang ditabrak itu yang rusak karena tabrakan, itulah yang diperbaiki. Yang lain-lain masih bagus, nggak usah. Lain dengan konsep Allah, dia robah semua. Tidak ada lagi yang dia pakai, semua dibarui. Dengan tujuan bahwa dengan yang baru ini, mereka akan nantinya dijadikan sebagai alat. Saudara-saudara, untuk itulah maka di dalam Kolose pasal 3 ayat 10, kita juga harus memberikan diri untuk diperbarui setiap hari, agar dalam diri kita ini jangan ada dosa yang bersarang di dalamnya. Saudara-saudara, ini penting bagi kita karena banyak orang seringkali merasa bahwa iya, sudah cukup. Tapi di dalam Tuhan kita melihat bahwa pembaruan itu, pemulihan itu menjadi satu kebutuhan karena kita akan disiapkan Allah untuk memasuki masa depan. Saudara-saudara, ada dua hal yang kita lihat jikalau kita melihat tentang konsep Allah. Ada konsekuensi yang terjadi. Yang pertama, sukar dipahami manusia. Kita tidak mengerti apa itu. Sehingga kadang-kadang kita katakan, wah ini kebetulan. Kalau dia bagus. Enggak bagus juga kadang-kadang kebetulan. Tetapi di dalam kehidupan beriman, saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan. Sebab Allah merancangnya dengan keberadaannya sebagai Allah pencipta. Allah yang maha kuasa. Jadi saudara-saudara, ketika kita masuk di dalam rancangan Allah, maka manusia atau kita sekalian orang percaya juga akan sukar untuk memahami. Misalnya saja, kita juga sukar memahami mengapa Allah seperti nyanyian dalam nyanyian rohani. Mengapa Allah memilih saya? Mengapa Allah memakai saya? Banyak orang yang lebih baik, orang lebih pintar, orang lebih berpotensi, tetapi mengapa Allah memakai saya? Yang kedua, bahwa suka atau tidak suka, saudara-saudara, orang akan dibawa untuk mengakui Allah. Dalam Filipi 2 ayat 11, semua lidah akan mengakui. Semua lutut akan bertekuk. Suka tidak suka, ia harus mengaku Yesus
Dan kemudian Yesus akan memberikan keselamatan kepada. Mungkin dia akan tolak. Tapi ada waktunya Tuhan akan menangkap dia. Atau Tuhan akan memanggil dia dan diberikan padanya satu pilihan untuk mengikuti dia. Saudara-saudara, pemilihan Allah ini bukan hanya sekedar diperbaiki, saudara. Bukan hanya sekedar bahwa kita ini menjadi baru. Tapi lebih dari itu, kita dibawa pada suatu suasana di mana Allah hadir dan Allah bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan berubahlah oleh pembaharuanmu. Di sini dipakai kata metafor yang digunakan dalam ilmu biologi. Yang kita tahu bersama perubahan itu. Bahwa dari kepompong menjadi kup-kup. Artinya apa? Yang tidak mungkin bagi Allah. Yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih. Pemulihan adalah konsep. Pemulihan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk membangun kehidupan manusia lebih baik. Untuk mensejahterakan, untuk mendatangkan damai sejahtera. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Ketika saat ini kita bersama-sama masih dapat beribadah bersama. Masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Maka itu berarti ada rencana Allah yang indah dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari kita ambil saat teduh. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di skala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan. Jemaat, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu memungkinkan kami untuk tetap dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Terima kasih kami juga boleh bersama-sama beribadah bersama. Walaupun situasinya dan suasananya mungkin berbeda. Tetapi satu hal yang kami syukuri, bahwa Engkau menyertai kehidupan kami. Sehingga kami boleh beribadah bersama. Baik dengan keluarga masing-masing, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami GPIB, dimanapun Tuhan tempatkan di dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan mereka. Khususnya juga di tempat-tempat di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Di daerah-daerah pedalaman. Di dalam melaksanakan pelayanan mereka. Di tengah-tengah situasi yang kami sedang alami saat ini. Di mana kami sekalian sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang begitu merebak kemana-mana. Kami berdoa ya Tuhan, agar di dalam pelayanan mereka, mereka tetap melaksanakan. Meskipun mungkin dalam sarana terbatas, karena sekarang memakai sistem online. Memakai alat telekomunikasi jarak jauh. Kami berdoa ya Tuhan, dalam keterbatasan mungkin tidak ada sinyal. Kami berdoa supaya Tuhan membuat dan Tuhan menciptakan sistem yang kami tidak bisa pikirkan. Sehingga sarana untuk beribadah, sarana untuk pelayanan tetap berjalan. Entah bagaimana mereka, Tuhan bimbing dengan kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua gereja-gereja lainnya. Khususnya di Mupel, wilayah pelayanan di Jawa Timur. Gereja-gereja yang ada di Surabaya, Gresik, Madura, dan juga Sidoarjo. Tuhan juga menyertai pelayanan kami. Agar supaya di dalam situasi seperti ini, Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan tetap dihadirkan. Dan Engkau juga tetap dapat kami lihat, menyatakan diri. Bahwa Engkau Allah yang besar. Allah yang Maha Kuasa. Memberikan kepada tiap anak-anaknya perlindungan dan penyertaan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
khususnya kepada pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, para Menteri dan juga pejabat-pejabat baik di tingkat pusat dan di daerah kami di Sidoarjo. Tuhan menolong, memberikan hikmat, membantu mereka khususnya di dalam menangani konflik 19 ini. Kami berdoa supaya semuanya bisa dapat mengatasi dalam berjuang untuk memutuskan rantai pandemi konflik 19. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan PSBB yang akan mulai dilaksanakan di daerah Sidoarjo, Surabaya. Kami berdoa supaya ini juga tidak mengganggu aktivitas kami, tetapi ini juga sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran virus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat kami. Tolonglah ya Tuhan agar supaya mereka juga boleh diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan adalah baik. Berikan kepada mereka di tengah-tengah situasi ini sebagai tantangan, di mana mereka harus berhadapan dengan kenyataan, beriman, tetapi juga ada ketakutan. Ini berjalan bersama-sama. Mereka harus beriman, tetapi mereka juga dihadapkan dengan ketakutan. Tuhan, berilah kepada mereka keyakinan bahwa Engkau mampu mengalahkan maut, Engkau juga mampu untuk mengalahkan situasi yang terjadi. Kalaupun itu juga di dalam kehendak-Mu untuk maksud yang baik, barangkali untuk memurnikan kami, untuk memperbaharui sikap beribadah kami, sikap penyembahan kami, sikap melayani kami kepada Engkau. Ya Tuhan, nyatakanlah kepada kami, sehingga kami diberi keyakinan bahwa benar Engkau adalah Allah kami. Tolong juga untuk tiap-tiap jemaat kami, baik di sektor-sektor pelayanan. Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupan. Bahkan Tuhan juga melihat kebutuhan mereka. Tuhan menolong mereka juga yang terdampak karena virus COVID-19 ini. Pekerjaan mereka terganggu, usaha mereka terganggu. Kami berdoa Tuhan menolong. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang tua, para lansia, oma, yang begitu merindukan ada persekutuan bersama, tetapi sekarang harus melakukannya secara terpisah, harus melakukan di rumah sendiri masing-masing. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan pada mereka. Saya berdoa juga untuk gereja kami, gereja GPW Bethesda, khususnya untuk Ibu Pendeta Lucy Tosita Pelima. Tuhan memberkati di dalam pelayanan kesaksian dan juga keluarganya. Pendeta Noh Tumorang, sebagai pendeta jemaat, Tuhan memberkati juga dalam pelayanan dan kesaksian. Semua pendeta, semua juga penatua diaken, dan semua pengurus-pengurus pelayanan dalam Pelket. Tuhan memberkati mereka. Biarlah juga apa yang saat ini semuanya menjadi terbatas dalam pelayanan kami. Tetapi itu tidak membatasi kami bersaksi dan melayani Tuhan. Berdoa juga untuk PHMJ. Tuhan memberkati mereka di bidang pelayanan mereka masing. Kami berdoa juga untuk semua yang turut mendukung pelayanan pada minggu hari. Tuhan juga memberkati untuk Kantoria Organis, juga untuk multimedia, sound system, dan juga untuk petugas majelis, dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini, termasuk juga kostor, pegawai, dan juga security yang menjaga keamanan pada saat ini.
Terima kasih. Kami serahkan juga untuk mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, baik hari kelahiran maupun juga hari perkawinan mereka. Biarlah pada sukacita mereka di tengah-tengah mereka merayakan. Juga bagi mereka yang berduka cita, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Berdoa juga ya Tuhan, bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan siapkan mereka juga di dalam kehidupan. Yang sakit kami bawa di dalam doa. Agar Tuhan juga melawat mereka. Tuhan mengunjungi mereka. Agar supaya mereka juga dikuatkan dan diberikan penghiburan dan sukacita. Sehingga mereka menjadi kuat dan bisa melihat mereka tidak sendirian, ada Allah yang menyertai. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, agar doa yang kami sampaikan ini, Engkau dapat menjawabnya sesuai dengan kasih karunia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita guna untuk menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sungguh besar karunia
Jemaat Tuhan, disilahkan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas seluruh berkat yang Engkau telah beri. Kami ingin menyatakan syukur kami lewat persembahan ini. Terimalah dan layakkanlah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk pembiayaan pelayanan yang bertanggung jawab demi kemuliaan-Mu. Amin. Silahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020. Yang pertama, pelaksanaan ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga masih dilaksanakan di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, doa bersama. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam masa penyebaran virus corona, diharapkan setiap keluarga melaksanakan ibadah syukur setiap hari pada pukul 12.00 WIB dan pukul 21.00 WIB di rumah masing-masing dengan panduan liturgi yang disampaikan melalui majelis jemaat. Yang ketiga, ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat antara tanggal 26 April hingga 2 Mei 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Yang keempat, warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat jika ada koreksi agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Yang kelima, ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu 26 April 2020 kepada Pendeta Emeritus JF Unsulangi. Kedua, presbiter bertugas dan semua yang melayani pada ibadah Minggu hari ini. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri dan kita akan menerima amanat pengutusan. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.